Siap, gerak. Berdoa, mulai. Selesai. Selamat siang semuanya. Siap. Apa kabar hari ini? Baik. Sebelum kita masuk ke pembelajaran pada hari ini, kakak absen dulu ya. Yang pertama, Amelia, Anggun, Anissa, April, Aulia, Ayu, Dina, Dita, Eka, Elga, Enggar, Feliska, Vika, Hawa, Elsie, Reni, Nita, Marlina, Mesia, Nabila, Natisya, Natasya, Natasya Putri, Siva, Solea, Solika, Selika, Tiara, Tri, Kulinuha, yang terakhir kita. Alhamdulillah ya, pada hari ini kita ambil semua. Jadi kita dalam keadaan sehat walafiat sampai bisa bertemu pada pembelajaran hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran pada hari ini, kakak ingin bertanya, ada yang update nggak mengenai berita yang viral pada akhir-akhir ini? Apa kira-kira beritanya? KDRT, yang lain? Hacker. Nah, itu yang lagi viral sekarang kan mengenai hacker ya. Nah, hacker tersebut nanti bakal ada satu talknya dengan materi yang akan sampaikan pada hari ini, yaitu mengenai revolusi industri 4.0. Nah, sebelum masuk ke materi tersebut, kakak ingin bertanya, masih ada ingat nggak apa yang dimaksud dengan revolusi industri 4.0 yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya? Yuk, angkat tangan yang masih ingat. Apa? Yuk, April, tepuk tangan dulu buat April. Ada yang ingin menambahkan lagi mengenai apa itu revolusi industri? Boleh, silakan, nanti akan dapat nilai tambahan dari kakak sebagai nilai keterampilan dari kalian. Ada yang ingin menambahkan apa itu revolusi industri 4.0? Atau cukup sama seperti April? Oke, itu tadi jawaban dari April. Selanjutnya kakak akan sedikit membahas mengenai revolusi industri 4.0. Sebelumnya kan kita sudah mempelajari ya revolusi industri 4.0 itu apa. Nah, kakak ingin mengingat kembali atau mereview kembali apa yang kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Nah, revolusi industri 4.0 ini adalah pergantian tenaga manusia menjadi tenaga mesin dan menjadi aplikasi. Contohnya, setiap pekerjaan baik itu di perusahaan maupun di kantor sekarang sudah banyak yang menggunakan mesin dan aplikasi dan sudah menggantikan tenaga manusia, sehingga lowongan pekerjaan yang ada di Indonesia ini sudah sangat sedikit dan sudah hampir bisa dibilang digantikan oleh mesin dan aplikasi. Nah, oleh karena itu akibat dari revolusi industri 4.0 ini berakibatkan kepada jurusan kita sendiri, yaitu MPLB atau OTKP, di mana kita ini kan dididik nantinya untuk menjadi pekerja di kantor. Nah, itu nanti bakal berpengaruh dengan adanya revolusi industri, di mana yang seharusnya tempat kerja kalian itu diisi oleh tenaga kerja manusia atau SDM yang kalian miliki digantikan oleh mesin. Oleh karena itu makanya kalian di sini nantinya tuh harus bisa bersaing dan juga harus mempunyai keterampilan yang kalian miliki, sehingga aplikasi dan mesin tersebut lebih kalah dibandingkan dengan kemampuan dan keterampilan yang kalian miliki. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai materi dari revolusi industri 4.0 dan kakak tadi sudah menjelaskan gambarannya mengenai materi tersebut. Selanjutnya kita masuk ke media video pembelajaran revolusi industri 4.0.
Oleh karena itu izinkan kakak untuk men-sesi terlebih dahulu. Oke, silakan kalian simak video tersebut. Nanti bakal ada penugasan dari kakak. Silakan kalian perhatikan dan kalian teliti mengenai video pembelajaran yang kakak bagikan. Oke, itu tadi video pembelajaran yang bisa kakak sajikan. Selanjutnya, sebelum masuk ke diskusi dan observasi, apakah ada yang bertanya mengenai revolusi industri 4.0? Tidak. Oke, sedikit akan jelasinnya dari video tersebut bahwasannya setiap perusahaan atau setiap baik itu merek mobil atau merek motor sudah tergantikan oleh tenaga mesin dan juga aplikasi. Contohnya seperti tadi, di mana mobil tersebut bisa menyetir sendiri tanpa ada pengemudi, itu dibantu oleh mesin atau dibantu oleh aplikasi. Oleh karena itu makanya pada saat revolusi industri 4.0 ini kita dalam mengendarai kendaraan pun tidak menggunakan manusia pun bisa, alias dengan menggunakan aplikasi pun bisa. Makanya itu kita menyetir pun bisa digantikan, apalagi tenaga kerja yang ada di Indonesia. Oleh karena itu makanya banyaknya sekali pengangguran yang harusnya kerja di satu kan sudah banyak ya, apalagi nanti
terjadi revolusi industri 4.0. Makanya kita tuh harus bisa bersaing dengan robot dan juga aplikasi. Nah, sebelum kita masuk penugasan, apakah ada yang ingin bertanya sebelum kakak bagi kelompok untuk penugasan pada hari ini? Kak ingin bertanya. Ya, silakan. Terkait berita hacker yang lebih viral saat ini mengenai hacker jaringan internet, apakah ada hubungannya dengan revolusi industri 4.0? Oke, sangat bagus pertanyaan dari Eka. Kakak sedikit menjawab ya pertanyaan yang lagi viral belakangan ini mengenai hacker jaringan internet yang dilakukan oleh John. Ada hubungannya dengan revolusi industri 4.0 di mana si hacker ini telah memanfaatkan teknologi dan juga memanfaatkan internet yang sudah gampang dilacak atau gampang ditemukan, karena efek negatif dari revolusi industri 4.0 ini di mana setiap hacker atau setiap orang pun bisa mengetahui keberadaan ataupun bisa mengetahui data pribadi kita secara online, yaitu dengan cara menggantikan sistem atau mengubah sistem dan juga memasukkan sistem yang palsu ke dalam jaringan internet. Oleh karena itu sangat berbahaya apabila kalian punya data pribadi di-share atau misalkan kalian punya data pribadi tidak disimpan atau dijaga secara benar. Nah, pesan untuk kalian nanti apabila kalian mempunyai data pribadi seperti itu, jangan data tersebut kalian sebarluaskan secara umum, tapi cukup kalian jaga baik-baik dan juga kalian jaga privasi data pribadi kalian sendiri-sendiri. Nah, karena waktunya sudah hampir habis, penugasan untuk minggu depan silakan kalian membuat kelompok 5 orang untuk minggu depan. Nanti kalian setelah kalian pilih kelompoknya itu mau terdiri dari siapa aja, terserah kalian, kebebasan kalian. Tetapi satu kelompok hanya berisi 5 orang. Nah, nanti tugas dari kalian semua yaitu kalian observasi atau kalian diskusi dengan kelompok kalian mengenai teknologi industri 4.0 dan juga kalian cari tentang apa hubungan dengan kantor modern tersebut. Nah, nanti kan setelah itu kan kita akan masuk ke materi kantor modern. Nah, itu nanti ada hubungannya dengan industri 4.0. Nanti kalian observasi dan kalian diskusi dengan kelompok kalian. Boleh kalian hasil diskusi kalian dari internet, boleh kalian nanti langsung turun ke lapangan atau misalkan ke kantor balai desa atau misalkan nanti ke puskesmas yang berhubungan dengan kantor yang kantor itu sudah modern, boleh. Apabila kalian mau mencari sumber dari atau referensi dari internet juga boleh. Nah, itu nanti kasih waktu untuk sampai 3 hari. Nanti 3 hari berikutnya silakan kalian presentasikan dengan kelompok kalian, baik itu nanti presentasi baik itu dari pendahuluan, dari isi dan kesimpulan, terus nanti akan ada sesi tanya jawab. Nah, kalian gunakan cara baik-baik sesi tanya jawab tersebut karena nanti akan menambah nilai keaktifan kalian dan juga menambah apabila nanti kalian mendapatkan nilai ulangan kalian yang kurang bagus seperti itu. Oke, karena waktunya sudah habis, akan cukupkan pertemuan pada hari ini. Sebelum kakak tutup, kakak ingin bertanya, ada yang tahu nggak kesimpulan materi yang kakak sampaikan hari ini dan juga video yang kakak sajikan pada hari ini? Ada yang tahu kesimpulannya? Oke, jika tidak ada yang tahu, kakak yang akan menyimpulkan bahwa kesimpulan dari materi pembelajaran hari ini yaitu revolusi industri itu adalah di mana generasi perubahan dari tenaga kerja manusia menjadi tenaga mesin dan aplikasi, dan video yang akan sajikan itu berhubungan dengan yang namanya pemaparan materi yang akan bagikan pada minggu sebelumnya. Nah, nanti dari revolusi industri 4.0 ini akan bersangkut pautan dengan kantor modern, karena kantor modern itu kakak kasih sedikit ya materi yang akan kita bahas minggu depan. Kantor modern itu berhubungan dengan kantor yang sudah memiliki aplikasi dan juga mesin yang berteknologi canggih. Nah, oke, itu aja pesan dari kakak. Jangan lupa untuk minggu depan presentasi dan kalian siapkan kelompok kalian dan juga materi kalian untuk dipresentasikan di 3 hari setelah hari ini atau di pertemuan selanjutnya. Oke, sebelum kita tutup, silakan ketua kelasnya memimpin doa untuk kita tutup pembelajaran pada hari ini. Duduk siap gerak. Berdoa mulai. Selesai. Oke, sekian pembelajaran pada hari ini.
Semoga bermanfaat buat kalian semua. Kurang lebihnya dari kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.